Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kedatangan kaula Kak Dito. Kaula nikah oleh tugas dari pondok wawancarai salah situng alumni pondok pesantren Nazatul Tulab. Supaya lebih jelas nih Bu, kaula nyok ke panjenengan supaya adalah saki riwayat panjenengan. Tapi tidak apa-apa ya, saya pakai bahasa Indonesia. Kalau riwayat, saya sebenarnya mondok di Nazatul Tulab itu sejak SMP tahun 2000. Ibu dari Kalimantan, kemudian melanjutkan SMP ke MTS Nazatul Tulab, kemudian 3 tahun sekolah di MTS Nazatul Tulab, kemudian lanjut ke MA Nazatul Tulab, dan alhamdulillah ibu juga tetap di sana sambil kuliah di Unira, mungkin kira-kira sekitar 10 tahun dari SMP sampai ibu lulus kuliah. Terus Bu, panjenengan saya mondok nikah kemauan sendiri napa apa sororeng sepo? Pada dasarnya yang pertama itu memang tidak punya pandangan di Nazatul Tulab awalnya, karena ibu ini berasal dari Kalimantan ya, tetapi ada saudara yang kemudian mondok di sana di Nazatul Tulab. Akhirnya ibu dibawa dan diajak, diperkenalkan di Nazatul Tulab. Alhamdulillah sampai hari ini kerasan di sana. Jadi bukan karena kemauan sendiri awalnya, tapi karena tidak ada pilihan lain. Ya, ibu tidak tahu juga Madura ini seperti apa. Jadi karena diajak oleh sepupu dan saudara-saudara yang lain untuk mondok di Nazatul Tulab, maka kemudian orang tua dan ibu pun mau. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Pengalaman panjenengan nang pondok nikah Bu, napa sih paling berkesan menurut panjenengan? Yang paling berkesan apa ya? Ya ngaji mungkin. Alhamdulillah dari awal saya tidak bisa ngaji Al-Quran, hanya terbata-bata, kemudian masuk ke Nazatul Tulab, diajari ngaji langsung oleh pengurus, dan alhamdulillah ketika kelas 1 SMA sudah ngaji ke mudiroh, ke nyai sendiri. Alhamdulillah di situ saya dapat pengalaman yang luar biasa, walaupun kadang kita sampai dimarah-marahin ya. Mungkin sudah ada yang kamu juga bisa merasakan kalau nyai sedang mulang seperti apa, kalau sudah tidak tahu kita harus berdiri, kemudian kalau tafsir tempatnya tidak bersih atau kemudian lingkungan sekitar kita tidak bersih, maka nyai akan buka sampai diberdirikan, sampai dicubit, atau yang ngaji sampai kitabnya jatuh karena takut, atau kemudian karena tidak siap, kita sendiri yang tidak siap untuk ngadepin nyai ya, kemudian kita banyak salah, kita disuruh kembali lagi sampai berkali-kali. Itu adalah pengalaman yang sangat berkesan. Kemudian selain itu juga banyak program, banyak aktivitas, banyak kedisiplinan yang menjadikan ibu lebih baik. Contohnya kalau kita di rumah tidak mungkin bangun jam 3, tapi karena di pondok dibiasakan untuk sholat tahajud, untuk kemudian sholat duha, puasa di Senin Kemis. Itu juga saya terbiasa puasa Senin Kemis itu hanya ketika di pondok. Ketika sekarang apalagi sudah berkeluarga itu sudah jarang. Jadi nikmati kenikmatan kebersamaan dengan teman di dengan berbagai macam wilayah. Kita bisa punya teman dari Ketapang, dari Banyuates, dari Surabaya yang bermacam-macam. Itu adalah kesan tersendiri. Sampai sekarang saya masih tetap berhubungan baik dengan mereka. Mungkin pada torator tabe pesan saya terakhirnya dari panjenengan santre seki aktif nomor tuh. Pesan pertama, gunakan kesempatan ketika kalian ada di pondok, karena tidak semua
siswa, tidak semua anak itu mendapatkan hak dari orang tuanya untuk mondok, ya. Karena ada kelebihan lain ketika kita sudah masuk di pondok, ya. Kita juga bisa dapat ilmu agama, dapat ilmu umum. Di sana sudah menjadi satu akhlak. Kemudian sekarang seperti yang ditampilkan hari ini adalah bagaimana santri bisa akur pesan kepada orang lain atau orang tua khususnya. Karena mungkin saya pribadi kalau dulu karena tidak dianjurkan dari pondok sendiri untuk menggunakan berpesan, dan kemudian di keluarga juga tidak diarahkan, inilah menjadikan saya kemudian tidak mampu dalam berbahasa Madura. Tapi yaitu pesan saya, gunakan waktu sebaik mungkin selama kalian ada di Nazatul Tulab, selama mondok, walaupun hanya 3 tahun atau sampai kemudian kalian lulus kuliah, berangkat dari Nazatul Tulab itu sendiri. Karena banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak motivasi atau beberapa kegiatan yang itu menjadikan pribadi kita lebih baik lagi daripada insya Allah kalau kita ada di dalam, terutama putri ya. Kalau sekarang pada zaman yang seperti ini, kalau putri ada di di luar itu banyak sekali godaan, banyak sekali gangguan-gangguan yang menghambat dia untuk belajar. Tapi kalau di pondok insya Allah sudah terjaga, ya. Jadi di pondok itu jangan kemudian takut, aku terlalu lama di sini, di pondok terlalu lama, kemudian tidak kerasan, atau kemudian hanya cuma jajan tapi tidak belajar, ya. Jadi yaitulah, gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan kesempatan itu yang diberikan orang tua sehingga kita dapat menjadi lebih baik. Ibu matur sekarang wawancara Kak Nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekali wawancara kaula sareng alumni Nazatul Tulab manabi badatorator sesala kaula nyon sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.